Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas tentang tata ruang, perabotan, dan perlengkapan perpustakaan sekolah. Kita sadari bahwa peran penting perpustakaan belum merupakan prioritas. Jadi termasuk di dalam pemenuhan gedung dan ruang untuk perpustakaan. Karena memang dari sisi sarana maupun prasarana perpustakaan belum diprioritaskan di dalam penyediaan terutama di sekolah-sekolah. Baiklah, untuk dapat sedikit mengatasi kendala-kendala di dalam memaksimalkan fungsi perpustakaan, sebenarnya perlu direncanakan pengaturan tata ruang dan perlengkapan perpustakaan dengan baik. Suatu perpustakaan bukan hanya menyediakan ruang kemudian mengisi dengan koleksi yang diatur berdasarkan pada sistem tertentu serta siap dipinjamkan, tetapi kita harus juga memperhatikan letak, bentuk ruang, penataan perabot, perlengkapan, kemudian alur petugas itu, alur pengguna, penerangan, dan lain-lain perlu diperhatikan oleh penyelenggara perpustakaan. Yang pertama, kita akan membahas tentang gedung dan ruang. Gedung dan ruang tentunya mempunyai definisi yang berbeda. Gedung itu adalah bangunan yang sepenuhnya diperuntukkan bagi seluruh aktivitas sebuah perpustakaan. Disebut gedung apabila bangunan itu besar dan permanen, terpisah dari gedung lain, sedangkan apabila hanya menempati sebagian dari sebuah gedung atau hanya sebuah bangunan, maka disebut sebagai ruang. Dapat kita lihat contohnya adalah ini Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Perpustakaan Nasional menempati satu gedung, Perpustakaan Nasional yang baru itu 24 lantai. Kemudian gambar satunya ini dapat kita lihat adalah ruangan yang digunakan sebagai perpustakaan. Jadi kalau gedung tadi adalah merupakan bangunan permanen yang terpisah dengan gedung yang lain, sedangkan ruang adalah bagian daripada suatu gedung. Kemudian, kita perlu memperhatikan lokasi gedung atau ruangan perpustakaan yang disediakan agar pemanfaatannya dapat maksimal, dapat memenuhi kebutuhan daripada pemustakanya. Kriteria yang perlu kita perhatikan di dalam menentukan lokasi gedung atau ruangan perpustakaan, yang pertama adalah memungkinkan dilakukannya perluasan. Jadi, jika berada di tempat yang luas tanahnya, memungkinkan dilakukan perluasan pada masa yang akan datang sesuai dengan perkembangan perpustakaan. Kemudian yang kedua, berada di sekitar pusat kegiatan. Kalau di sekolah ya, pusat kegiatan pendidikan. Jadi dekat dengan administrasi, dekat dengan kegiatan akademis lainnya, kegiatan pendidikan lainnya, dan mudah dijangkau. Jadi tidak berada di pojokan misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah gedung atau satu ruangan utuh. Karena biasanya hanya untuk memenuhi bahwa sekolah itu mempunyai perpustakaan, biasanya satu ruang itu disekat, satunya untuk UKS misalnya, kemudian sebelahnya lagi untuk perpustakaan. Nah, ini sangat tidak disarankan di dalam menentukan lokasi ruangan perpustakaan. Kemudian yang keempat, mudah dicapai oleh pemustaka. Nah, ini kembali lagi kepada lokasi yang ditentukan letak gedung atau ruangan tersebut. Tidak di pojokan, tapi terkadang di lapangan kita temui ya. Jadi keberadaan perpustakaan justru di ruangan seadanya. Seperti itu. Tentu hal ini tidak kita harapkan. Dan yang kelima adalah cukup tenang dan aman. Biasanya yang datang ke perpustakaan itu adalah untuk berdiskusi, mencari ketenangan. Jadi cukup tenang dan aman ini adalah untuk menghindari dari gangguan suara keras dan kegaduhan. Kalau di sekolah
biasanya anak-anak ya, kalau misalnya anak-anak itu memang harus kita lebih bijaksana di dalam memberikan pengertian kepada anak-anak, kemudian bagaimana memanfaatkan perpustakaan tersebut. Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah alokasi gedung atau ruangan perpustakaan. Jadi sebenarnya gedung atau perpustakaan itu kita tata sesuai dengan seberapa luas kita diberi ruangan ya, seperti itu, diberi gedung. Tapi ada hal-hal yang dalam pengaturan ruang tersebut perlu kita penuhi. Yang pertama adalah ruang koleksi buku. Nah, kemudian ruang baca, ruang pengolahan bahan pustaka, dan ruang staf. Yang terakhir adalah ruang sirkulasi. Ini harus ada ya. Ruang koleksi buku, kenapa ada besar rak ya di situ ya? Jadi ruang koleksi buku ini dapat kita kira-kira besarnya, luasnya itu dengan memperhatikan besar rak. Nah, satu rak biasanya kalau yang satu sisi 5 susun, lebar 100 meter, dapat memuat 115 sampai 165 buku, dan jarak antara 100 sampai dengan 110 cm. Jadi dapat dihitung berapa kebutuhan ruang yang diperlukan untuk menempatkan rak dan dapat disesuaikan dengan bahan pustaka yang dimiliki. Hal ini tentu saja bukan hanya koleksi yang dimiliki pada saat itu, tapi kita juga harus mempertimbangkan untuk tahun-tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah ruang baca. Ruang baca sebenarnya bisa disesuaikan dengan ruang yang dimiliki atau memang dialokasikan untuk perpustakaan ya. Tetapi ruang itu idealnya terpisah dengan ruang koleksi. Kemudian yang ketiga, ruang pengolahan bahan pustaka dan ruang staf. Hal ini disesuaikan dengan jumlah petugas. Untuk melakukan aktivitas pengadaan dan pengolahan buku, luas ruangan tergantung berapa jumlah pengelola perpustakaan. Diperkirakan setiap petugas memerlukan 2,5 meter persegi, jadi bisa dihitung dari situ ya. Kemudian yang terakhir adalah ruang sirkulasi. Ruang sirkulasi biasanya untuk melayani peminjaman dan pengembalian buku. Ruang yang diperlukan minimal cukup untuk meletakkan meja sirkulasi dan perlengkapan lainnya. Selanjutnya adalah pembagian ruang menurut fungsi. Nah, di sini ada tertutup dan terbuka. Tertutup dan terbuka itu adalah sistem layanannya. Sistem tertutup itu nanti pemustaka hanya bisa mencari buku melalui katalog dan petugas yang mencarikan. Sedangkan terbuka, pemustaka dapat melihat katalog dan kemudian mencari langsung di rak. Perbedaan sistem layanan tertutup dan terbuka ini adalah pada area koleksi dan pengguna. Area koleksi biasanya kalau yang tertutup ini, koleksi dan pengguna itu biasanya disesuaikan dengan koleksi yang dimiliki. Jadi kalau misalnya yang terbuka, itu kita harus memperhatikan bagaimana pemustaka itu bisa nyaman antara mencari di rak, kemudian mungkin mereka sebelum meminjam itu akan membaca, dan biasanya memang antara meja baca dengan koleksi tidak terlalu jauh, namun juga tidak begitu berdekatan dengan koleksi. Kemudian area apa saja yang termasuk di dalam area koleksi? Nah, area koleksi itu bisa termasuk area buku rujukan, area majalah atau surat kabar atau clipping, kemudian area non buku. Jadi kan perpustakaan itu koleksinya bukan hanya buku saja ya, tetapi ada yang terekam gitu. Kemudian yang area pengguna itu yang bagaimana? Area pengguna itu adalah area peminjaman. Kemudian area baca yang biasanya bercampur dengan koleksi ya.
karena sebenarnya idealnya memang terpisah, tetapi pada beberapa perpustakaan itu masih ada yang menjadi satu, kemudian diatur sedemikian rupa sehingga masih bisa digunakan untuk area koleksi dan pengguna yang menjadi satu. Kemudian area pengguna lainnya adalah area katalog perpustakaan, area fotokopi, area baca perorangan atau studi Carrel. Jadi bagi pemustaka yang menginginkan dia untuk lebih fokus atau mengerjakan sesuatu, maka dia akan memilih ruang area baca perorangan atau studi Carrel. Kemudian ada juga ruang pameran. Ruang pameran itu biasanya juga bisa digunakan untuk user education bagi pemustakanya. Kemudian apa yang disebut dengan area staff? Area staff ini bisa area pengadaan atau pengolahan. Kalau di perpustakaan biasanya ini untuk bagian teknis ya, bagian yang di belakang layar. Kemudian area kerja pimpinan, area komputer pengolahan, area tata usaha atau administrasi, kemudian juga ada area makan ya. Kemudian juga kalau misalnya perpustakaan itu memang sebenarnya harus mempunyai gudang ya, walaupun gudang itu harus tertata juga, bukan bayangan kita gudang yang isinya tidak karu-karuan seperti itu, tetapi gudang itu perlu ditata juga, gudang buku, sehingga apa yang kita perlukan masih dapat kita cari dengan mudah. Kemudian juga untuk tempat perlengkapan. Nah, sekarang kita tiba pada bentuk ruang. Nah, bentuk ruang itu memang sekarang banyak sekali ya bentuk ruangan seperti apa yang dipakai oleh perpustakaan. Jadi kalau di sini saya bagi dua antara persegi 4 dengan inovatif misalnya. Sebenarnya kalau persegi 4 atau bujur sangkar entah itu atau memanjang itu adalah efektif sebenarnya karena paling mudah dan fleksibel dalam pengaturan perabot, apalagi bila rak buku yang dimiliki banyak dan lalu lintas yang ramai. Bentuk ini juga paling baik dan mudah dalam pengaturan pencahayaan atau penerangan. Akan tetapi sekarang pustakawan atau pengelola perpustakaan itu sudah menggabungkan antara seni, kreativitas, namun tidak melupakan fungsi. Jadi mereka berinovasi dengan kreativitas mereka, mengatur bentuk ruangan atau kemudian mendesain bentuk ruangan perpustakaan itu seindah mungkin, sehingga tidak hanya membuat kesan kaku, karena kalau misalnya persegi 4 atau bujur sangkar itu adalah seperti kesannya kaku, walaupun ketika bujur sangkar atau persegi 4 itu kita hias, kita tata sedemikian rupa, bisa juga itu bisa menjadi suatu tempat yang menenangkan begitu. Tetapi seiring perkembangan zaman, kreativitas menggabungkan antara seni dan fungsi itu akan menjadikan perpustakaan lebih indah. Nah, kita ke tata ruang. Merencanakan tata ruang ini harus didasari dengan hubungan antar ruang yang dipandang dari segi efisiensi, alur kerja, mutu layanan, keamanan, dan pengawasan. Jadi harus kita atur. Jadi tidak hanya meletakkan ini ruangan ini, ruangan ini, ruangan ini, tetapi pengaturan ruangan itu harus disesuaikan dengan alur kerja dan efisiensi dari fungsi masing-masing ruangan. Penempatan perabotan perpustakaan diletakkan sesuai dengan fungsi dan berdasarkan pembagian ruang perpustakaan. Sebagai contoh, nih ya, yang paling bawahnya ada lobi. Nah, lobi ini biasanya berisi lemari penitipan barang, papan pengumuman dan pameran, kemudian kursi tamu, meja dan kursi petugas biasanya ada di bagian lobi. Kemudian ruang administrasi. Nah, biasanya yang ada di ruang administrasi itu adalah meja kursi petugas, lemari arsip, mesin ketik ya kalau zaman dulu, kemudian komputer, telepon, kereta buku, lemari buku, dan sebagainya. Kemudian ruang baca. Biasa ya kalau ruang baca itu mesti ada meja kursi baca baik kelompok maupun
perorangan. Kemudian ruang koleksi, tentu saja ruang koleksi itu ada rak buku, baik satu sisi atau dua sisi. Kemudian juga ada kereta buku. Kereta buku maksudnya ketika untuk membawa buku-buku yang akan dimasukkan kembali untuk memudahkan petugas. Kemudian ada tangga, jadi ketika pemustaka itu kan tingginya berbeda-beda. Ketika dia mau mencari buku yang di atas tapi dia tidak sampai, maka di situ ada tangga yang memang diperuntukkan untuk mengambil buku. Kemudian ruang peminjaman, seperti saya sampaikan di atas bahwa ruangan peminjaman ini disebut juga ruang sirkulasi peminjaman dan pengembalian ya. Di situ ada meja dan kursi sirkulasi. Kemudian ada kereta buku juga, ada lemari arsip, kemudian laci kartu pengguna. Jadi dulu masih ada kartu pengguna, kalau sekarang sudah melalui sistem mungkin nggak ada ya. Kemudian ada barcode reader dan kursi petugas. Barcode reader itu jika kita sudah terautomasi dan menggunakan barcode. Nah, kemudian kita ke perabot perpustakaan. Perabot perpustakaan adalah sarana pendukung atau kelengkapan perpustakaan yang digunakan dalam proses pelayanan pemustaka dan merupakan kelengkapan yang harus ada untuk terselenggaranya perpustakaan. Yang termasuk dalam perabot atau perlengkapan perpustakaan antara lain ada rak buku, rak majalah, rak surat kabar, rak atlas dan kamus, kemudian papan peraga atau pameran, laci penitipan tas, lemari katalog, lemari multimedia, lemari arsip, meja dan kursi sirkulasi, meja dan kursi baca, meja dan kursi pegawai, kereta buku atau kereta barang, dan kemudian tangga beroda. Nah, lemari katalog itu sekarang kalau kita sebut, kalau kita sudah terautomasi biasanya disebut dengan anjungan. Jadi ada anjungan untuk mencari di komputer. Selanjutnya adalah tentang peralatan perpustakaan. Peralatan perpustakaan adalah barang yang diperlukan secara langsung dalam mengerjakan tugas atau kegiatan di perpustakaan. Antara lain, buku pedoman perpustakaan, buku klasifikasi, kartu katalog, buku induk, kantong buku, lembar tanggal kembali, label, cap inventaris, cap perpustakaan, bak stempel, kartu pemesanan, mesin ketik atau komputer, kemudian alat tulis kantor, seletip, lem, dan lain-lain. Nah, nanti hal ini adalah selain untuk administrasi juga untuk pengolahan bahan pustaka. Nanti akan disampaikan pada pembahasan tentang layanan teknis di perpustakaan. Selanjutnya, jika kita berbicara tentang gedung tata ruang perpustakaan, yang perlu kita perhatikan dan kita tidak boleh melupakan adalah tentang penerangan, ventilasi, serta pengamanan. Penerangan harus diatur sehingga tidak terjadi penurunan gairah membaca atau membuat silau. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghindari sinar matahari langsung, serta memilih jenis yang dapat memberikan sifat dan taraf penerangan yang tepat dengan kebutuhan. Nah, misalnya untuk lampu pijar ini akan memberikan cahaya setempat, kemudian lampu TL memberikan cahaya yang merata, kemudian lampu sorot memberi cahaya yang terfokus pada objek tertentu, sehingga kita dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pencahayaan di perpustakaan. Kemudian yang kedua adalah tentang ventilasi. Ventilasi dalam perpustakaan harus diperhatikan selain untuk petugas juga diperlukan untuk bahan pustaka. Ada dua macam sistem ventilasi, ventilasi pasif dan ventilasi aktif. Ventilasi pasif adalah ventilasi yang didapat dari alam. Caranya membuat lubang angin atau jendela pada sisi dinding yang berhadapan serta sejajar dengan arah angin lokal. Luas lubang angin atau jendela diusahakan sebanding persyaratan dan fasilitas ruang, 10% dari luas ruang yang bersangkutan. Bila menggunakan ventilasi pasif, sebaiknya
Rak tidak ditempatkan dekat jendela demi keamanan koleksi dan terhindar dari sinar matahari langsung. Ventilasi aktif. Ventilasi aktif adalah menggunakan sistem penghawaan buatan, yaitu menggunakan AC. Karena temperatur dan kelembaban ruang perpustakaan yang konstan, maka dapat menjaga keaweten koleksi dan peralatan tertentu seperti koleksi langka, pandang dengar, dan komputer. Yang perlu kita perhatikan lagi adalah pengamanan. Untuk menjaga keamanan perpustakaan, perlu antisipasi bila terjadi sesuatu seperti kebakaran, bencana alam, hama, dan pencurian. Untuk menghindari kebakaran atau untuk mengatasi kebakaran, kita perlu menempatkan jalan darurat ke arah luar pada tempat-tempat strategis yang mudah dicapai. Kemudian, pemilihan bahan bangunan yang tidak mudah terbakar. Penyediaan alat-alat pemadam kebakaran yang biasanya di kantor-kantor sudah ada ya, jadi ini juga di perpustakaan perlu disediakan. Kemudian ada alarm atau alat pendeteksi jika nanti ada kebakaran. Kemudian kalau bencana alam ya, kalau bencana alam itu memang tidak bisa kita duga, namun bisa kita antisipasi dengan perencanaan ketinggian permukaan lantai dasar yang lebih tinggi daripada tanah di sekitar bangunan. Nah, biasanya di area-area dekat pantai itu kita perlu memperhatikan karena ketika pasang, ketika surut, hal itu juga akan mempengaruhi. Kemudian sistem drainase pembuangan air hujan jangan menimbulkan genangan pada halaman perpustakaan. Perencanaan bangunan tahan gempa. Memasang sistem penangkal petir terutama pada bangunan yang bertingkat. Nah, jika keamanan ini gangguan keamanan disebabkan oleh hama, maka yang bisa kita lakukan adalah pemilihan bangunan yang tahan hama. Tembok-tembok itu biasanya tahan hama. Mengurangi celah-celah kecil pada bangunan yang dapat dijadikan rumah tikus. Nah, rumah tikus ini perlu kita perhatikan. Biasanya jalan-jalan kabel itu juga bisa mengundang tikus masuk ke perpustakaan. Kemudian makanan-makanan yang di perpustakaan itu juga harus diperhatikan karena bisa saja mengundang tikus. Kemudian memberikan suntikan anti rayap di sekeliling bangunan. Jadi memang perencanaan bangunan itu perlu disiapkan demi keamanan bahan pustaka atau koleksi yang dimiliki dan apapun yang ada di perpustakaan. Nah, kemudian yang terakhir nih tentang pencurian bahan pustaka. Nah, pencurian bahan pustaka ini sangat manusia banget ini ya, seperti ini. Nah, yang bisa kita lakukan adalah dengan sistem perencanaan satu pintu keluar dan masuknya itu satu pintu. Kemudian peletakan lubang atau jendela atau ventilasi dilakukan pada tempat yang sulit dijangkau. Nah, sekarang memang dengan kemajuan teknologi itu sudah ada alat untuk pendeteksi ya. Jadi misalnya kayak RFID itu kalau memang mahal, tapi nah kalau misalnya untuk perpustakaan sekolah itu bisa menerapkan yang satu pintu keluar dan masuk. Jadi pengawasannya bisa dilakukan oleh satu orang. Nah, kita masuk pada bahasan yang terakhir untuk materi kali ini, yakni penggunaan rambu-rambu. Jadi rambu-rambu di perpustakaan itu juga ada ya, bukan hanya di jalan raya. Tetapi penggunaan rambu-rambu itu biasanya kalau di perpustakaan itu bisa untuk memperindah ruangan. Jadi ketika membuat rambu-rambu itu tidak asal saja ya, maksudnya ketika rambu itu tulisan harus dibuat sebagus mungkin. Kemudian yang penting dari tujuan memberikan rambu-rambu ini adalah untuk membantu pemustaka agar mudah menemukan apa yang dia cari. Jadi pemustaka akan mudah menemukan dan memanfaatkan koleksi dan fasilitas perpustakaan secara maksimal. Rambu-rambu ini bisa berbentuk tulisan, simbol, ataupun gambar. Kalau berupa tulisan, maka huruf itu dibuat yang sederhana saja, kemudian mudah dibaca dari jauh,
singkat, lugas, informasi secukupnya dan konsisten. Biasanya rambu-rambu di perpustakaan itu ditempatkan berdiri di atas lantai atau perabot perpustakaan. Jadi kalau bisa berupa banner, stand banner itu biasanya ditempatkan berdiri di atas lantai. Kemudian kalau yang mini banner itu, stand banner itu bisa diletakkan di atas perabot perpustakaan. Bisa juga digantung di plafon di antara rak, kemudian ditempel dinding atau perabot. Bisa juga di raknya itu ditempelkan, misalnya itu adalah rambu bahwa keterangan rak tersebut isinya koleksi apa saja, bisa saja menurut kelas, kemudian ditulisi saja, tidak hanya nomor kelasnya, karena biasanya pemustaka juga tidak ada yang tidak paham kelas 100 itu adalah karya apa, misalnya seperti itu. Kemudian misalnya rak majalah itu nanti ditulisi saja itu rak majalah, misalnya seperti itu. Jadi akan memudahkan pemustaka di dalam memanfaatkan perpustakaan jika diberi rambu-rambu yang jelas. Nah, rambu-rambu yang didesain sedemikian rupa bisa memudahkan perpustaka dalam memanfaatkan koleksi, juga dapat memperindah ruangan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi tata ruang, perabot, dan perlengkapan perpustakaan sekolah. Semoga bermanfaat di dalam kita merencanakan perabot apa saja, bagaimana kita menata, dan ruangan apa saja yang diperlukan di dalam sebuah perpustakaan agar berfungsi dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.